kepada Bapak Evangelis Gunawan beserta rombongan dari PD Elohim Pandaan. Bapa kami yang maha baik, sore ini Tuhan kembali kami datang lagi di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasih dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini atas undangan Bapak Pendeta Amin. Beliau adalah sahabat kami, teman dalam satu pelayanan juga. Ya, kalau pendetanya bilang ada amin, Pak Amin selalu ada saya Pak, katanya saudara. Ya, tiap kali pendetanya ada amin, ada saya Pak. Sekarang saya ketemu beliau sukacita. Ya, saya lihat tambah seger, tambah ganteng. Ya, tadi saya kaget saudara. Waktu kami datang, ya mobilnya kita stop. Itu kok Gang Mawar Saron? Gak mungkin ada Mawar Saron ya. Kalau mungkin Mawar Jambe saudara. Saya lihat, saya baca lagi. Benar, di sini ada rumah Tuhan. Ternyata ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Kota Maron. Amin. Dan kita percaya ada mujizat luar biasa di tempat ini. Ada lawatan Tuhan luar biasa di tempat ini malam hari ini. Karena temanya yaitu Yesus datang merubah jalan hidup kita. Ya, Yesus datang untuk merubah jalan hidup kita. Mungkin jalan kita dulu gak lurus, jalan kita gak benar. Kita berkata jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saya yakin dan percaya yang menciptakan pujian ini, dia mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Amin. Saudara, ada amin langsung ngacung saudara. Saya amin saudara. Ya, saya dengan Pak Amin ini pernah pengalaman. Ya, segi cerita pengalaman ya waktu kami pelayanan di kota Balikpapan. Setelah sampai Balikpapan, kita harus pindah lagi ke kota Samarinda saudara. Saya tanya sama drivernya, anak Tuhan juga, Pak berapa lama kalau ke Samarinda? Deket Pak. 1,5 jam udah nyampe. Ayo Pak, ibadahnya jam 7, ini sudah jam 5. Tenang saja saudara. Oke, akhirnya kita berangkat. Dia bawa mobil saudara. Sampai di tengah jalan, Pak mohon maaf, kita pakai AC aja. Loh, kan sudah pakai AC. Maksudnya angin cendela. Oh ya, ya, wah pakai angin cendela saudara. Pak Amin dengan semangatnya saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Pelayanan kita ke sampai Samarinda. Di tengah perjalanan ternyata lewat hutan, jalan yang rusak ya berkelok-kelok. Sampai jam 7 kita belum sampai tempat. Panitia telepon, sampai mana Pak? Sudah di hutan ini, kita nggak tahu karena gelap. Ditunggu lagi lah sampai jam 8. Sampai mana Pak? Sampai Sungai Mahakam dan kena kemacetan. Sampai mana Pak? Setengah jam lagi. Tibalah kita di sana. Bapak terima. Pendeta itu kok, saudara. Ya. Kemudian kita masuk. Pak Amin, kesaksian. Kepalaku pusing Pak. Lain waktu aja aku kesaksian saudara. Wah, semua sudah datang, sudah makan. Kita langsung buka. Ayo kita buka ayat pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Sampai jam 10 kurang selesai, semua diberkati luar biasa, semua jemaat pulang. Kita dengan Pak Amin pulang dengan perut lapar saudara. Sampai di parkiran luar biasa. Sopirnya bilang, Pak mohon maaf, kakinya tekor. Aduh Pak, terus gimana? Bapak bisa dengan Pak Amin dorong. Saya dorong Pak, iya. Ya,
Ini saudara, jangan lelah bekerja di ladang itu. Saudara, perut kosong, sudah kena jalan bergoyang-goyang. Sampai sana makanannya habis. Pulang khotbah, mobilnya mogok, akhirnya suwak saudara. Sukacita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Ya, yang penting semangatnya, saudara. Kalau saudara semangat, saya percaya hari ini di surga kaget. Ada apa di Maron hari ini? Oh, ada KKR luar biasa. Tuhan sudah nggak tahan akan memberkati saudara malam hari ini. Amin, saudara. Luar biasa Allah kita. Dan hari ini, ya, saya ajak satu teman, dua teman juga, di mana dia dulu belum mengenal siapa Yesus. Tapi setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan dalam hidupnya. Mau dengar kesaksiannya? Ya, ini saya booking sudah 2 tahun yang lalu, saudara. Ya, 2-3 tahun baru bisa hari ini. Dan saudara diberkati dengan kesaksian ini nanti ya. Saya undang yang pertama Bapak dan Ibu Chandra, ya, akan memberikan kesaksian bagaimana dia dulu sebelum mengenal Tuhan, berbeda waktu dia mengenal Tuhan. Oke, Pak Chandra, ada mic-nya kok. Shalom. Nama saya Chandra, sudah dikenalkan tadi. Ini istri saya Caroline. Saya punya 2 orang anak. Dari kecil saya lahir dari bukan keluarga Kristen. Lalu saya terbiasa hidup bermain sama anak-anak kampung. Lalu remaja saya bertumbuh jadi anak-anak yang nakal dan saya bahkan hidup di jalan. Satu ketika saya kenal mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya ini, saya tiba-tiba berubah jadi orang yang baik sekalipun masih belum mengenal Tuhan. Singkat cerita kami menikah dan istri saya bekerja ke pabrik. Lalu saya buka toko, merintis buka toko. Jadi pagi saya antar istri saya ke pabrik, lalu saya buka toko. Siang toko saya tutup, istri saya masih belum pulang. Lalu sore saya jemput istri saya pulang ke rumah, saya buka toko lagi. Malam toko saya tutup, istri saya sudah tidur. Jadi lama-lama saya tiba-tiba merasa bosen, terus loh kok menikah ini hambar begini ya. Lalu saya mulai berteman dengan teman-teman saya yang lama dulu, saya mulai bergaul dengan orang-orang teman-teman yang tidak baik. Bahkan satu ketika saya kecanduan narkoba, sabu-sabu pada waktu itu. Dan Tuhan baik sama saya, belum 1 tahun saya kecanduan sabu-sabu, saya ditangkap polisi. Dan saya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Tetapi oleh karena keajaiban Tuhan di penjara, pertama saya masih belum bertobat karena saya kenal dengan bandar-bandar yang lebih besar, bahkan kenal dengan produsen. Saya bahkan punya rencana untuk balik no modal, biasa tenglang seperti itu ya, enggak mau rugi. Pulangnya nanti mau yang besar. Tapi Tuhan baik, di sana saya mengenal Tuhan, saya mengalami kasih yang mula-mula, saya dilepaskan dari kecanduan narkoba dengan ajaib. Dan pulang saya dalam keadaan lahir baru, saya bergabung di gereja lokal dan komunitas PD Elohim yang dipimpin oleh Pak Gunawan. Nah ini istri saya mau bersaksi. Shalom. Ya, suami saya memang berkumpul dengan teman-teman yang lama itu. Dia memang sering nggak pulang. Kalau ditanya dia, kenapa kok nggak pulang? Katanya dia kerja. Setelah saya cari info, ternyata dia memang kerja jual sabu-sabu. Nah, orang jual sabu-sabu itu kan orangnya nekat. Kalau dulu enggak berani apa-apa, kalau pakai sabu-sabu dia tuh jadi nekat. Dan pada suatu ketika saya pergoki dia sedang tidur dengan wanita lain di toko kami. Dan saya merasa syok, saya kaget, saya merasa kecewa, kok begini perkawinan saya. Saya merasa, Tuhan kok begini ya. Terus akhirnya pada suatu ketika saya bertengkar hebat dengan suami saya ini, gara-gara sabu-sabu ini. Terus akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya. Nah malamnya itu saya dengar dari temannya bahwa suami saya ditangkap polisi. Waduh, saya merasa syok, kaget lagi. Kok begini Tuhan hidup saya ini, kok masa depan saya suram. Perkawinan baru pertama kok begini. Akhirnya saya baru ingat Tuhan, saya datang kepada Tuhan, saya mohon ampun sama Tuhan.
Akhirnya Tuhan memberikan, saya hanya berharap hanya kepada Tuhan saja, dan harapan saya nggak sia-sia. Dan Tuhan memulihkan keluarga kami. Dan setelah suami saya pulang dari penjara, kami memutuskan untuk mengadakan pemulihan perkawinan. Dulunya kan nggak Kristen, terus mengadakan pemulihan secara Kristen. Akhirnya Tuhan memulihkan keluarga kami, dan Tuhan memberkati hidup kami dengan luar biasa. Itu aja, haleluya. Ya, apapun masalah saudara, saudara jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Februari kemarin kami mantu, saya diingatkan Tuhan untuk berterima kasih pada istri saya ini karena dia memberikan kesempatan yang kedua kepada suaminya yang sekalipun pada waktu itu sepertinya tidak ada harapan, tetapi Tuhan mengubahkan. Dan saat ini kami merasa bahagia sekali, mantu kami orang baik dan anak kami juga berumah tangga dengan baik. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya kita panggil juga, di mana beliaunya ini dulu juga bukan anak Tuhan, tidak mengenal siapa Yesus, tapi setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan rumah tangga ini dipulihkan luar biasa. Ada kesaksian lagi, yaitu dengan Bapak Ibu Erik dari Pandaan. Mari Pak Erik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sukacita sekali, ini Natal kedua ya, jadi saya tahun 2020 ya baru mengenal Kristus, dan ini adalah Natal kedua. Kami dulu Natal pertama di pelayanan juga bersama Pak Gunawan di Pareh ngomongnya, jadi ada sukacita sekali. Tema Natal pada malam hari ini juga menggugah hati saya karena di sini Tuhan Yesus lahir untuk mengubah hidup saya, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir untuk mengubah hidup saya, tentunya Bapak Ibu juga bisa dirubahkan karena kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Jadi saya bercerita sedikit, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, hidup saya seorang pengusaha di Kota Pandaan, jadi hidup saya juga disibukkan dengan rutinitas sehari-hari, sehingga kami, anak-anak kami pun, keluarga kami, jarang kami kenalkan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi sehingga saya suatu saat mengalami begitu banyak percobaan, hidup saya begitu kacau, anak-anak saya juga mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam keluarga ya. Jadi saya kurang perhatian dalam mendidik anak saya, sehingga anak saya yang pertama juga sempat terjerumus narkoba ya. Jadi kami berdua sempat stres, kami merasa apa yang saya rancangkan untuk keluarga saya, anak-anak saya itu sia-sia belaka ya. Jadi saya merasa hidup saya juga sia-sia, keluarga saya dan istri saya pun sempat stres juga. Nanti mungkin istri saya, Ibu Rena bisa menceritakan bagaimana kehidupan saya sebelum saya dipulihkan dan saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya dibaptis, saya hidup diubahkan. Coba Ibu dan atas. Shalom Bapak Ibu. Ya, suami saya dulu non Kristen dan tidak mau diajarkan ke Kristen. Lalu 2 tahun lalu dibaptis. Lalu sebelum itu keluarga kami berantakan. Anak-anak kami, anak kami 5. Yang nomor 5 4 tahun lalu dipanggil oleh Tuhan karena kanker. Lalu anak nomor 1 narkoba dan harus direhabilitasi Bogor. Dan anak kami yang nomor 4 juga suka hanya main game. Anak kami yang nomor 3 perempuan nakal sekali, sukanya pergi-pergi tanpa pamit kemanapun, tidak pernah pamit, tidak ada komunikasi sama orang tua. Dan anak kami yang nomor 4 juga sukanya main game saja. Kita hanya membekali anak
hanya uang dan uang yang kita kasihkan, tapi pelajaran agama atau apa tidak ada sama sekali. Di keluarga kami berdoa juga tidak pernah. Saya Kristen sudah 20 tahun yang lalu, tapi suami saya enggak. Lalu 5 tahun yang lalu anak saya yang perempuan saya suka ajak ke gereja yang 1 jam saja, dan itu pun selalu menolak. Saya bilang ayo masuk, tetap anak saya nggak mau dan selalu nunggu di depan gereja. Dan kita nggak kuat dengan masalah kita yang bertubi-tubi dari anak pertama sampai anak nomor 5. Suami saya sukanya ya itu kerja dan marah-marah saja. Suami saya karena apa? Anak saya satu persatu sebentar telepon, "Pa, begini." Satu lagi telepon, "Pa, begitu." Jadi suami saya emosinya di saya. Saya pagi harus bekerja, malam baru pulang. Dan kita ketemunya hanya waktu tidur saja. Sama anak pun tidak pernah makan sama-sama atau bicara sama-sama, itu tidak pernah. Jadi saya sempat sudah nggak kuat lagi menghadapi rumah tangga kami karena setiap hari ribut. Suami saya marah karena pekerjaan, karena anak-anak, dampaknya di saya, nyerangnya di saya. Saya tidak ada benernya, salah terus di depan suami saya. Lalu saya sudah hampir sudah minggat ya, ngomong kasarnya, mau bunuh diri, mau minggat dari rumah, sudah tidak kuat mendampingi suami saya. Suatu hari saya di jalan tol itu, saya sempat berhenti di Sungai Porong itu, saya mikir untuk apa sih hidup seperti ini, suami seperti itu, anak semua berantakan, tidak ada kedamaian di rumah tangga kita. Lalu saya mencoba mau jegur di sungai, tapi saya pikir nanti setelah saya bunuh diri, apa suami saya nggak tambah susah. Kadang-kala kalau sudah marah-marah, saya pengen naiknya ke gunung, saya mikir wis nggak usah tak rem mobilku, tak gelundungnya. Saya saking nggak kuatnya dampingi suami saya. Dan keluarga kami nggak ada sukacita sama sekali. Begitu kami mengenal Tuhan Yesus, tiba-tiba di pagi hari anak kami yang perempuan tiba-tiba pamit, "Pa, aku mau ke gereja." Saya berpikir, kejeduk opo arek iki kok tiba-tiba mau ke gereja. Lalu pelan-pelan anak kami satu persatu semua dipulihkan, semua diubahkan. Dulunya kita keluarga kita ini bundeli, masalah apapun itu tidak ada jalan keluarnya. Dan kita ini ndak bingung gitu loh, maunya gimana? Ya ndak ada keinginan untuk berdoa atau apa. Tapi setelah kami mengenal Tuhan Yesus, setelah kami mau berdoa dan mau bersujud di hadapan Tuhan Yesus pulihkan keluarga kami. Ya begitulah kisah hidup rumah tangga kami ya. Jadi pada waktu itu semua yang terjadi itu adalah kehendak saya. Jadi apapun semua keputusan di tangan saya. Tapi setelah saya sadar bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil selama ini ternyata sia-sia dan jauh daripada kebenaran. Jadi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, bukan kehendak saya yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saya. Jadi semua saya serahkan kepada Tuhan, sehingga rancangan-rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya berpasrah, Tuhan punya peran di dalam hidup saya. Tuhan ikut bekerja di dalam setiap kejadian hidup saya, sehingga sampai hari ini kami baru saja mantu tanggal 18 Desember, itu pun di luar apa yang kami pikirkan. Jadi kami tidak menyangka kami punya anak perempuan yang ketiga, juga dilamar dengan laki-laki dari Jakarta, suaminya orang Jakarta, dan kami berserah semua kepada Tuhan sehingga acara berlangsung dengan baik dan kami memperoleh
mantu yang cukup baik, dari keluarga yang baik. Jadi puji Tuhan, Tuhan bekerja dalam setiap persoalan di dalam hidup saya setelah saya mau berserah diri dan saya mau hidup saya, hati saya serahkan buat Tuhan Yesus. Jadi itulah kira-kira kesaksian saya. Semoga kesaksian saya di Natal yang indah ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dengan kuasa doa luar biasa. Dan ada satu ya saudara, langsung menyusul. Dia terus berdoa bagaimana ya, berdoa tentang anaknya. Tapi doa besar kuasanya. Amin. Saudara, nanti next, tadi Pak Amin juga cerita, ada 2 kali. Nanti 2 kali kita datang lagi, ada kesaksian juga dari hambanya Pak Hengki. Ya, ada Pak Lim. Wah, Pak Lim ini dulu drunken master, saudara. Tapi sekarang memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang Pak Wito, ya boleh maju untuk menyaksikan sebentar cinta kasih Tuhan. Nanti ada kesaksian-kesaksian lain dari Pak Tik, Bu Debbie juga. Ya, banyak kesaksian. Tapi tunggu dan waktu penayangan berikutnya. Ada ibunya enggak ikut, Pak? Oh, enggak ikut. Ya. Ibu Tan Chen Chen, saudara. Ibu. Wah, ini dulu artis dari Taiwan, saudara. Sekarang sudah pindah ke Pandaan, namanya Cendrawati. Cendrawasi, Pak ya? Ya, Cendrawasi, Pak. Ya, dulunya namanya Tan Chen Chen, saudara. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Ya, saya ingin menyaksikan bagaimana luar biasanya kuasa doa itu. Saya punya anak, sejak SD itu sakit. Yang saya mau saksikan adalah setelah sakit. Setelah sakit, sembuh anak ini karakter dan sifatnya berubah. Kalau dulu ceria, senang bergurau, tiba-tiba anak ini karena mungkin minder ya, karena sakit, dia ini jadi pendiam. Kalau saya ajak ke sekolah minggu, senangnya itu paling di pojok, minggir, enggak mau kumpul sama yang lainnya. Kalau saya ajak ke gereja, saya lebih sedih lagi, karena rasa-rasanya seperti tertekan seperti itu. Tidak ada gairah, tidak ada sukacita sama sekali. Saya sama istri hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya sama istri hanya bisa sepakat. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Sanggup melakukan segala hal. Saya sering nasihati, biasa anak muda, kalau anak muda sekarang kan beda dengan dulu. Kalau anak sekarang dinasihati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada respon sama sekali. Saya tetap berdoa. Ya puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, anak ini SMP, tak lihat, tetap tidak berubah, saudara. Tetap pendiam, senangnya di kamar, main HP, dan yang paling saya khawatir idolanya ini, dia paling senang dengan cerita Harry Potter. Wah, itu apa, tongkat ajaibnya ini di kamar saya itu banyak, di kamar dia itu banyak. Saya sudah nasihati jangan suka sama ini karena ini ada kuasa gelapnya. Ya tapi tetap saudara, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya sama istri saya ngomong, mau saya kerasi nanti saya takut anak ini sakit lagi. Ya terpaksa saya sama istri ngomong, wis pasrah sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan kabulkan. Memang saya doa terus ya. Rasa-rasanya Tuhan tidak mendengar. Tapi saya dalam iman saya percaya satu hal. Bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya tetap sepakat, saya doakan terus. Saya doakan terus. Walaupun belum dikabulkan, saya menganggap doa saya sudah dikabulkan. Saya doakan terus ya, puji Tuhan saudara. Masuki SMP mau SMA ada perubahan sedikit. Anak ini sudah mau bergaul dengan temannya. Tapi kalau untuk gereja tetap saudara. Kalau tepuk tangan rasanya tidak ada gairah, tidak ada sukacita sama sekali. Saya tetap doakan terus karena saya tahu doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Saya doakan terus saudara. Puji Tuhan, mulai SMA, akhir SMA, Tuhan sudah mulai jawab. Anak ini sudah mau ke gereja
ke gereja dengan ya separuh sukacita, separuh masih mau tepuk tapi bukan tepuk yang semangat, mulai tepuk saudara. Dan luar biasa, mulai kuliah anak ini sudah mulai mau masuk persekutuan tuh, persekutuan doa. Saya doakan terus saudara, sepakat sambil doa saya juga sambil introspeksi diri. Karena saya tahu penghalang doa itu karena dosa-dosa kita. Saya juga introspeksi diri. Apa kalau saya ada salah, saya minta maaf sama istri. Saya kalau ada salah juga minta ampun sama Tuhan. Dengan berjalannya waktu saudara, anak ini sungguh-sungguh berubah. Saat ini, saat kuliah, anak ini pada waktu pertama kali saya diajak gereja sama dia ke GSJ Surabaya, sudah mulai angkat tangan saudara. Kalau dulu malas-malasan, sekarang kalau sudah memuji dia sudah mulai angkat tangan. Semangatnya luar biasa saudara. Itu loh. Dan terakhir saya dengar dia sudah mulai bawa firman. Loh, luar biasa saudara. Secara manusia tidak mungkin. Orangnya itu sering menyendiri, suka di kamar, tidak suka ke gereja. Kalau Tuhan sudah jamah, mukjizat pasti terjadi. Dan saat ini puji Tuhan saudara, luar biasa. Hari ini dia sudah menjadi pemimpin dalam persekutuan doanya. Sudah menjadi ketua mahasiswa Kristen. Luar biasa. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, itulah yang luar biasa. Kalau kita punya masalah, jangan jemu-jemu berdoa. Doakan terus, jangan putus asa. Saya percaya, kalau dengan yakin kita doakan, pasti besar kuasanya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadang-kadang kalau kita kepin doa, cepet-cepet gitu. Enggak, ingat waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin istri saya bisa menambahkan. Shalom, selamat malam. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Seperti yang suami saya katakan ya, kalau kita ingin rumah tangga dipulihkan, memang kita perlu keterbukaan antara suami dan istri. Di balik semua peristiwa, saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan anak kami diberikan sakit, jadi saya ini sebagai istri mengetahui Bapak Ibu, ternyata suami saya sukanya reuni sama teman-temannya itu. Jadi waktu itu dia juga karena suka reuni, akhirnya kan juga kembali sama maksudnya teman-teman yang lama, sering kontak, sering apa. Kemudian dia mulai meminta maaf, tapi saya percaya ternyata Tuhan itu tidak menginginkan kalau anaknya itu sampai terperosok terlalu jauh, jadi diingatkan. Saya meyakini kalau Tuhan itu selalu punya rencana yang terindah. Saya bersyukur sehingga melalui peristiwa demi peristiwa yang menimpa keluarga kami, semakin hari rohani kami semakin didewasakan. Kami semakin sering mengandalkan Tuhan, semakin melibatkan Tuhan dalam segala hal, hasilnya selalu luar biasa. Amin. Terima kasih, itu mungkin kesaksian yang bisa kami berikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Bapak siapa? Oke. Ya, Ibu Tan Cencen, di sini banyak marga Tan saudara ya, bukan setan tapi Tan. Ada Tan Mewah, Tan Bing, Tan Sapa ya, sampai Tan saudara. Tapi semua bersekutu memuji namanya Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita langsung dalam satu tema, Tuhan merubah jalan hidupku. Yang diambil dalam Matius 2 ayat 12 dikatakan, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di mana orang Majus waktu itu melihat bintang saudara. Ya dia mengetahui, karena orang Majus orang yang intelektual. Bahkan ada yang ngomong orang Majus itu orang yang mengetahui astronomi. Ya, ilmu perbintangan saudara. Di situ dia lihat bintang. Dan dia kait-kaitkan dengan apa yang pernah dia dengar. Bahwa ada orang yang namanya perempuan ya di Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Di situ dia ingat kalau ada bintang berarti ada sang raja akan hadir saudara. Datanglah dia ketemu sama Herodes, Raja Herodes, danyai, mau kemana kok berbondong-bondong ini saudara? Tahukah saudara,
Orang sepinter apapun, dia butuh Yesus. Amin. Berapa banyak perusahaan ya yang hebat-hebat di luar negeri, kepandaiannya, SOP-nya luar biasa hebat. Tahu-tahu dibilang pilot. Ada pabrik hebat Pak, namanya ini terkenal ya, namanya kamera apa itu saya lupa. Terkenal, ternyata tutup. Ada mobil hebat, keluaran Eropa. Tenaga ahlinya dari Eropa, dari orang-orang yang sangat pintar. Ternyata tutup. Justru yang diberkati anak-anak Tuhan di tempat ini loh saudara. Amin. Ya diberkati luar biasa. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Seperti orang Majus ini, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang hari ini kita akan belajar tentang orang Majus ini. 3 hal yang menjadi perubahan dalam orang Majus ini. Yuk kita akan baca di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Nah ini sudah, wah kecil, kelihatan ya? Atau saya bacakan. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di sana dia, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah apa saudara? Melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka bertanya-tanya, tidak mungkin satu orang. Mungkin hari ini GBI Mawar Sharon ini yang lagi datang mencari bintang di timur. Ya, berbondong-bondong. Ada apa sih di sana? Ya, pasti ada seorang raja yang hadir, yang lahir di sana. Tahukah saudara, awal perubahan orang Majus percaya bahwa dia adalah raja yang pertama. Dia tahu bahwa Yesus mempunyai daya tarik bagi semua orang, saudara. Katakan 2, 3, daya tarik. Daya tarik. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi daya tarik bagi semua orang. Di mana orang melihat ada bintang di timur, bahwa akan lahir seorang bayi. Dia yang akan menjadi raja. Sehingga Herodes marah, tapi pura-pura tidak marah. Cobalah kamu selidiki, benar tah di sana ada seorang bayi yang akan jadi raja, saudara. Dia marah tapi ditutupi, saudara. Tapi orang Majus dengan lugasnya dia berkata, ada di timur kami melihat, ada bintang di timur. Tahukah saudara, bahwa bayinya saja sudah menjadi daya tarik bagi semua orang. Apalagi hari ini dia hadir dalam hidup saudara. Itu yang membuat kita ketertarikan kita untuk selalu menyembah dia. Sehingga hidup kita dirubah. Tadi kesaksian dari Pak Chandra. Waktu Tuhan menjamah. Tak perlu waktu yang lama kau menolongku. Tak butuh waktu untuk berlalu, untuk merubah Pak Chandra. Hanya sekejap. Tuhan Yesus menyentuh hatinya Pak Chandra. Di situ Pak Chandra langsung, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Saya percaya hari itu Pak Chandra membuka hatinya untuk terima lawatan Tuhan yang luar biasa. Di hari-harinya dia menjadikan Yesus, menjadikan daya tarik yang luar biasa. Saudara, kalau saudara pacaran, siapa yang pernah pacaran? Oh, tidak pernah pacaran, Pak Amin. Jemaatnya tidak pernah pacaran loh Pak Amin, langsung menikah. Oh, jadi gercep saudara, gerak cepat. Ayo, mau nggak nikah? Ya, wo ini nipu yo, wo paksa. Saudara, ya, aku cinta kamu, kamu nggak cintaku. Ya, tak paksa, saudara. Ya, kami dengan istri saya kenalan 3 bulan, saudara. Ya, 3 bulan. Oh, belum kenalan sama istri saya. Boleh bangkit berdiri istri saya yang paling cantik sedunia menurut saya. Wah. Kami kenal 3 bulan, saudara. Teman-teman saya bilang, cepetan, lamaran. Nikah ono, apa? Ngomong dia kurang sadar, saudara. Loh, cepet wis, kok dia sadar gak mau sama kamu. Langsung waktu dia belum sadar, saudara ya, masih terbuai saja untuk saya lamar. Dengan senyum-senyum dia bilang, ada daya tarik, saudara. Dia kalau telepon, saudaraku, aku sendirian. Siap, sepeda motor langsung berangkat. Karena ada daya tarik, saudara. Ada ilmu kesengsem, saudara. Do you know kesengsem? Saudara? Ya, kalau nggak ketemu rasanya nggak enak. Kalau sudah ketemu, baru pegang tangan, rasanya ada getaran listrik ribuan volt, saudara. Ada daya tarik.
Seperti orang Majus, dia menjadikan Yesus daya tariknya. Amin. Siapa yang hari ini bapak suami istri? Ya, pegang, peluk, kamulah daya tarikku. Iya, ya. Kedua, Yesus ini loh yang menjadi daya tarik orang Majus, saudara. Sehingga apa, saudara? Semua kok noleh ke Pak Eko Seno, kenapa ya, saudara? Ya, menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Karena hanya Yesus, ya, hanya Yesus. Gusti Yesus kok dibanding-banding ke, saing ke, ya mesti menang. Betul ya lagunya itu ya? Ciptaan siapa ini? Oh, Pak Chandra nyiptakan ya. Oh ya, ya Gusti Yesus kok dibanding ke, orang nak tandingan nih. Kalau dia sudah jamah, dia sudah jamah Pak Erik, dia sudah jamah Pak Chandra, sudah jamah Pak Wito. Dan saya percaya malam ini Tuhan jamah saudara juga. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Karena menjadikan Yesus sebagai daya tarik. Seperti orang Majus ini, saudara. Dia melihat bintang, ada satu daya tarik. Seperti besi sama magnet. Ada daya tarik menarik, saudara. Ada satu keterikatan. Jadi yang pertama, orang Majus bisa merubah jalan hidupnya. Karena dia menjadikan Yesus daya tarik dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, saudara, ya tadi dipeseni Pak, jangan lama-lama Pak. Khotbah nih Pak, berapa Pak Amin? 2 jam ya Pak. 2 jam. Ya nanti rumah makannya tutup, saudara. Yuk Matius 2 ayat 9. Ya yang pertama, jadikan Tuhan Yesus daya tarik kita. Ya seperti waktu kita pacaran, ada satu ketertarikan yang luar biasa. Yuk kita baca Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, dikatakan apa saudara? Berangkatlah mereka. Siapa mereka itu? Orang Majus. Ayo di situ bintangnya. Kita kejar, kita lari saudara. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Siapa anak itu? Dia namanya Yesus. Ketika melihat seperti itu, dia senangnya luar biasa. Yang kedua saudara, alasan orang Majus bisa berubah. Dia menjadi luar biasa cintanya Yesus. Karena orang Majus ini memiliki satu kegairahan. Katakan 2, 3. Kegairahan mencari hadirat Tuhan. Karena sudah lama hidupnya kosong, rohaninya kosong. Karena dari kitab Maliaki sampai kitab ya, Injil Matius berapa tahun Pak Eko Seno? Ini Pak saya Eko Seno ahli Alkitab saudara. Tanya Pak Eko Seno. Ya sekitar 400 tahun ya, 400 tahunan. Sehingga haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Waktu ada bintang dia ingat yang dikatakan Yesaya bahwa akan lahir seorang bayi. Ya, yang dikatakan apa? Seorang nasihat ajaib, Bapa yang kekal, bahwa pemerintahan ada di bahunya. Dia ingat itu. Dan waktu lihat bintang, dia ingat kita ketemu raja di atas segala raja. Ada satu kegairahan. Orang Majus hari itu ada kegairahan untuk mencari hadirat Tuhan. Ayo hari ini GBI Mawar Saron yang ada di Maron ini, kita ada kegairahan untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Kalau kita ada kegairahan, orang sudah gairah itu saudara, apapun dikerjakan, apapun dilaksanakan. Ya, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Hari ini kita sama-sama kita mencari wajahnya dia. Amin. Kita bergairah, namanya orang gairah. Jauh-jauh tadi saya percaya, ya Bapak Ibu yang dari Pandaan jam 7 sudah mandi saudara. Jam 10 mandi lagi, kok gak berangkat-berangkat ya, jam 12 mandi lagi. Jam 2 ditelepon, ayo berangkat, langsung gak mandi saudara. Ya tapi sudah mandi, cok khawatir saudara. Ada satu kegairahan, saya dengar, Pak tahu gak namanya Bu Renata. Kalau ibadah jam 7, dia jam 5 sudah mau berangkat ya. Naik mobil gak mau jalan kaki, sang gairah mau datang ke persekutuan doa saudara. Doa ini kesaksian saudara. Ada kesaksian Pak Eka. Mana Pak Eka? Ada Pak Eka?
Ya, boleh bangkit berdiri Pak Eka? Wah, ini pemilik toko onderdil. Kalau saudara mogok di Pandaan, telepon Pak Eka, ya. Pasti mobilnya dilem biru, dilempar beli baru, ya. Karena Pak Eka juga jualan spare part, saudara. Selalu dia berkata apa? Kapan ya Senin? Kapan ya Senin? Kenapa? Karena persekutuan doa Elohim ini, ya, adanya hari Senin. Jadi dia selalu bergairah kapan ya, kapan ya. Saudara kalau mencintai pasangan saudara atau kekasih saudara atau Koko, Adi, Koko, sudah punya pacar? Sudah punya pacar? Oh ya, namanya saudara Koko Ade, ya, dari keturunan Ade Manahutu ya. Oh iya saudara, pinter saudara. Teknik informatika, kuliah di Petra saudara. Ya, mau cari jodoh, sudah punya pacar kok? Oh belum punya pacar, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah kan ada lagunya itu. Siapa yang mau cari mantu? Ini saudara ganteng loh, Koko Edo ini. Koko Ade saudara. Ya saudara, sampai mandi khotbahnya saudara. Oh ya, ada kegairahan. Kepinginnya ketemu. Kalau saudara hari ini mau merubah jalan hidup saudara, terus ada kegairahan untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Setiap pagi kita berdoa, gunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu bergairah, menyembah, berdoa. Satu kegairahan yang luar biasa. Saya percaya saat kita bergairah mencari hadirat Tuhan, Tuhan pun sudah gak tahan ingin memberkati saudara. Tuhan sudah gak tahan ingin menolong hidup saudara. Tuhan gak tahan melihat tetes air mata saudara. Mungkin orang dunia melihat kasihan orang Kristen itu. Tiap hari doanya nangis. Tiap hari doanya nangis. Mereka belum tahu saudara. Kita nangis bukan karena kita bersedih. Kita menangis karena kita ada kegairahan untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Karena setiap air mata kita ditampung dalam satu kirbat Tuhan. Hari ini ayo kita timbulkan rasa kegairahan kita untuk mencari hadirat Tuhan. Amin saudara. Yuk yang ketiga saudara. Di Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka. Siapa mereka ini? Orang Majus. Ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibu Yesus. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, setelah dia mencari hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, ada perjumpaan pribadi. Katakan 2, 3. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti Saulus, waktu dia melihat sinar, dia gak tahu sinar apa itu. Ini aku yang kamu aniaya. Di situ ada satu pertobatan yang luar biasa. Ayo hari ini kita boleh katakan, aku mau berjumpa dengan Yesus. Amin saudara. Ada satu perjumpaan pribadi. Adakan waktu spesial untuk Tuhan. Saat yang kedua kita mencari hadirat Tuhan. Ya, kita mencari hadirat. Dan yang ketiga, kita berjumpa dengan Yesus. Adakan waktu untuk ada perjumpaan pribadi. Ada satu pengalaman pribadi bersama Yesus. Masalah boleh ada saudara, tantangan boleh ada. Tapi percaya, kita punya Yesus yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Tadi saudara, saya lihat di kalender ya. Saya lihat di kalender, Desember ini enggak ada tanggal merah. Merahnya cuma, betul Pak Engki ya? 4 minggu, 11 minggu, 18 minggu, 25 minggu. Tanggal 1 hari Minggu. Tahukah saudara? Tanggal 1 Januari 2023 dimulai harinya Tuhan. Dimulai hari Sabat. Itu menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan pasti diberkati. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat luar biasa. Lihat kalender, bukan saya yang buat saudara. 25 Natal hari Minggu. Tanggal 1 tahun depan dimulai hari Minggu.
Artinya apa? Diawali untuk kita menerima hadirat Tuhan. Diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada satu daya tarik kita kepada Yesus. Oleh sebab itu hari ini ayo, jangan tunda-tunda lagi. Tinggal berapa hari? 5 hari, 6 hari. Ya, kita sudah menutup tahun 2022. Ayo, kesempatan hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin saudara. Disempurnakan selalu. Kenapa kita gak mampu berjalan sendiri? Daud pun raja hebat. Tapi dia berkata, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Amin saudara. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. 2023 kita boleh katakan ini. Tuhan, aku gak mampu berjalan sendiri. Bila Engkau beserta denganku, kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang menolong aku. Sehingga kita boleh kuat. Orang lain bilang hancur-hancuran. Tadi saya berbincang-bincang di mobil sama Pak Hengki. Ya, Pak Hengki ini bos dari pabrik sepatu PT Berkat Ganda. Artinya apa? Berkatnya itu ganda, saudara. Aduh, belum tahu orangnya. Boleh bangkit berdiri Pak Hengki dan Ibu Rina Sumampo. Ya, boleh bangkit berdiri. Wah, ya. Oh, ganteng saudara ya. Dulu mudanya memang dia aktor saudara, ya. Duh, serius. Dulu waktu di Cungkup Pak ya. Duh, iya loh. Bu Hengki juga artis waktu itu penari Bu, penyanyi apa? Duh, iya di Cungkup saudara. Loh, gak percaya nanti ngomong bahasa Mandarin lah. Ya, lagunya Ho Siang itu Bu Hengki yang nyanyi saudara. Loh, nanti suruh nyanyi lagu Natal pakai Mandarin, coba. Ya. Ju Yesu I wo, you Ju Yesu I ini itu saja yang saya bisa. Ya, karena diajari Pak Hengki saudara. Ya, ada satu perjumpaan pribadi dengan Yesus sehingga Pak Hengki bilang aku gak khawatir. Di Cina lagi resesi lagi kena COVID. Saudara tahu, yang pertama namanya COVID. Betul ya, COVID ya Pak ya? Ya, masih koko COVID. Kemudian naik namanya Omikron, ya. Nanti ada lagi namanya COVID, sudah engkong-engkong. Setelah itu tidak ada kok saudara. Ya, ya setelah koko, dan kongkong. Tapi kita percaya hari ini kita ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga hidup kita dipulihkan, hidup kita dimerdekakan. Amin. Sehingga kita bilang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin saudara. Dan saudara keluar dari tempat ini, saudara berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, kita boleh menang bersama Yesus Tuhan. Kita tidak akan menyerah dengan apapun juga. Kok bisa hidupmu berubah seperti itu? Kok bisa kamu datang ke gereja tadi loh, ke Gang Mawar Sharon kamu datang tadi, loyo. Kenapa kamu pulang sekarang kau tegak badanmu? Karena Tuhan yang sudah merubah jalan hidupku. Amin. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin saudara. Orang tertunduk ini artinya orang yang tertawan. Tapi waktu kita busungkan, ada nggak saudara tentara perang dengan gini? Yuk kita perang yuk saudara. Ya pasti mati saudara kena tembak. Tapi waktu dia sikap, dia percaya kemenangan berada di pihaknya. Karena siapa? Yesus yang ada di depan kita. Yuk kita pakai berdiri saudara. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang luar biasa. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Syukur bagi nama-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Saya undang WL Singer. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang berkasih
damai. Dikatakan semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Waktu itu orang Majus, dia membawa emas, bawa kemenyan, bawa mur. Artinya apa saudara? Emas ini melambangkan bahwa Yesus adalah sebagai Raja. Boleh ditampilkan slide-nya sebentar ya. Emas ini melambangkan Yesus sebagai Raja. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Kemudian mereka membawa kemenyan. Ini melambangkan Tuhan Yesus adalah imam besar. Dia adalah penasihat yang ajaib. Banyak penasihat di dunia, advokat di dunia. Tapi hanya satu penasihat yang ajaib. Imam besar agung yang hari ini telah lahir, namanya Yesus. Dan orang Majus membawa mur, melambangkan satu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena mur ini dilambangkan apa? Satu bau-bauan minyak yang harum untuk pembalasan mayat. Artinya pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Ayo, saatnya kita hari ini, kita ada ketertarikan. Ada satu daya tarik yang luar biasa kepada Yesus. Dan hari ini ayo, kita mencari, mengejar hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita percaya, kita berkatakan, Tuhan hari ini aku mau berjumpa dengan Engkau, melihat wajah-Mu yang luar biasa. Kita beri angkat tangan kita. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin namanya. Haleluya. Saya undang Bapak Pendeta Eko Seno STH untuk berdoa. Sehat ajaib, perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai lebih hari, lebih indah dan berkenan di hadapan Engkau. Jika apapun yang telah disampaikan kebenaran firman-Mu benar-benar memberkati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki acara perayaan Natal. Pertama-tama kita akan melakukan penyalaan lilin. Kepada petugas atau panitia Natal diharapkan untuk mematikan lampu. Lilin pertama dinyalakan oleh Gembala Sidang, Pendeta Muda Amin Wijatmoko STH. Lilin kedua dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal, Bapak Daniel Tommy Cahyono. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Ketua WBI Ibu Cinda Amelia. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Divisi Pemuda dan Remaja GBI Mawar Saron, Saudari Kristina. Lilin kelima dinyalakan oleh Divisi Anak Betel Indonesia, Ibu Maria Oktavia. Lilin keenam dinyalakan oleh perwakilan jemaat yang hadir, oleh Bapak Yohanes. Lilin ketujuh
dinyalakan oleh perwakilan tamu undangan yang hadir, Bapak Evangelis Catur Agus Gunawan. Selanjutnya, kepada para jemaat, kami persilakan untuk menyalakan lilin yang dipegang masing-masing. Selanjutnya, doa syafaat oleh Evangelis Febrianto Sitanggang. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami, Tuhan. Mendengar kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kita, yaitu Bapak Daniel Tommy Cahyono. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sampai pada saat ini kita bisa merayakan hari kelahirannya. Yang berikutnya kami juga selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Catur Agus Gunawan. Terima kasih. Beserta rombongan, yaitu persekutuan doa Elohim, puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.